Ada dua berita dimainkan oleh dua kepentingan di dalam melakukan propaganda. Pihak Amerika dan sekutunya yang kita sebut saja mereka incumbent penguasa dunia melawan oposisi yang antitesa banyak hal ketidaksetujuan dengan incumbent yang hanya membuat penguasa menjadi kekuasaannya semakin absolut. Media barat menganggap Putin, Rusia adalah agresor, villain, penjahat perang, tokoh musuh semua orang. Sementara Putin menjadi superhero bagi negara-negara yang lama dijajah barat secara ekonomi dan dijajah secara politik, atau dikenal dengan dijajah melalui soft power, bukan pengendalian hard power ala abad pertengahan Eropa menguasai Asia, menguasai Afrika, dan menguasai Amerika Latin, alias kebanyakan negara selatan dan tengah khatulistiwa. Sebelum melanjutkan, sangat disarankan sahabat mensubscribe channel Bosman Official satu lagi untuk memahami sejarah Soviet berdiri dan bubarnya Soviet, karena akan dijelaskan detail di sana. Para negara terjajah menganggap Putin adalah war hero dan pahlawan yang akan mengalahkan Thanos, Amerika dan sekutunya Thanos itu. Temannya Putin adalah Xi Jinping yang pandai memainkan posisinya dengan muka seribu muka. Separuh kaki di barat, separuh kaki di utara, dan pastinya injek Afrika dan Asia Tenggara. Jadi dalam propaganda, Putin menggunakan kata-kata menyelamatkan Ukraina dan rakyatnya dari penjajahan Amerika dan sekutunya. Dalam propaganda barat, Putin adalah agresor yang haus kekuasaan dan haus darah seperti Hitler. Namun, kita yang jauh ribuan kilometer dari tempat bedil-bedilan konflik tersebut harus menjadikan hal ini pelajaran. Kita harus perdalam banyak hal agar paham lebih jauh lagi. Walau di tengah-tengah kekisruhan harga minyak goreng yang naik 100% dan langka, di tengah-tengah ingin nambah jabatan diperpanjang, kita harus kepala dingin belajar dan memahami arah dunia yang terjadi sekarang. Kita lihat jejak sejarah sebentar. Sejarah NATO dan bagaimana NATO bekerja sebagai tool kekuasaan hegemoni Amerika dan sekutunya. NATO, Organisasi Pertahanan Atlantik Utara, dibentuk pada tahun 1949 dengan tujuan utama mencegah ancaman ekspansi Soviet di Eropa setelah Perang Dunia Kedua. Setelah itu, Amerika memandangnya sebagai alat untuk mencegah kebangkitan tendensi nasionalisme di Eropa dan untuk mendorong integritas politik di benua tersebut. Pada intinya, organisasi ini berperan sebagai aliansi keamanan kolektif dengan tujuan memberikan pertahanan bersama melalui sarana militer dan politik jika negara anggotanya terancam oleh negara eksternal. Akibat kebuntuan konflik perbatasan antara Rusia dan Ukraina, Ukraina semakin berambisi bergabung dengan aliansi NATO ini. Namun bagi Rusia, gagasan itu merupakan garis merah. Ini alarm, tanda bahaya nyala. Di sisi lain, setelah hancurnya Soviet, ada sejumlah bekas anggotanya yang kemudian merapat ke NATO. Aliansi ini juga berisi belasan bekas anggota Pakta Warsawa dulu yang dibentuk untuk menandingi NATO. Pada bulan Maret 1999, 3 negara Eropa Timur bergabung dengan Pakta Pertahanan NATO, yaitu Polandia, Ceko, dan Hongaria. Ketiga negara ini dulunya adalah anggota Pakta Warsawa yang dikendalikan oleh Soviet. Tapi perluasan NATO tidak berhenti pada 3 negara itu saja. Di tahun 2004, 3 negara Baltik, Estonia, Latvia, Lituania juga masuk NATO. Sebelumnya, ketiga negara ini termasuk kawasan Uni Soviet. Ketika Soviet bubar, ketiga negara kecil ini langsung menyatakan kemerdekaannya. Masih ada 4 negara Eropa Timur lain yang bergabung dengan NATO di tahun 2004, yaitu Bulgaria, Rumania, Slovenia, dan Slovakia. Lalu di tahun 2009 ditambah lagi, Albania dan Kroasia juga memutuskan masuk NATO. Artinya hanya dalam kurun waktu 15 tahun ada 12 negara Eropa Timur yang dulu berada di bawah pengaruh Soviet akhirnya bergabung dengan Pakta Pertahanan Aliansi Barat NATO. Rusia gelisah. Dalam pertemuan puncak NATO di 2008 di Rumania, Presiden Rusia Putin menyuarakan kegelisahannya dengan perluasan NATO tersebut. Dalam konferensi pers, Putin mengingatkan munculnya sebuah aliansi militer di perbatasan Rusia bisa dilihat sebagai ancaman langsung ke Rusia. Ketika itu NATO sedang membahas kemungkinan masuk Georgia dan Ukraina, tapi sebagian besar anggota NATO menolak perluasan lebih jauh karena sadar akan ada pertentangan dari Rusia. Pendahulu Putin, Boris Yeltsin, juga dulu sudah mengingatkan bahwa perluasan NATO ke timur akan menjadi hal yang mengkhawatirkan bagi Rusia. Akhirnya diputuskan pembentukan sebuah forum yang dinamakan Dewan NATO Rusia untuk melakukan konsultasi keamanan secara kontinu. Intinya,
Putin tetap menolak. Pada awal masa jabatannya, Vladimir Putin sebenarnya mencoba membangun kerjasama dengan NATO baru tersebut. Namun lama-kelamaan Putin makin kecewa terhadap NATO, apalagi setelah aliansi militer itu di tahun 2004 menerima keanggotaan 3 negara Baltik. Kalangan politik dan sebagian besar warga Rusia sampai saat ini masih khawatir negaranya, Rusia, dikepung oleh Barat. Kalau dari sisi New Mind, maka dapat disimpulkan memang ada kesalahan besar dan pesan politik yang salah ketika NATO membahas kemungkinan masuknya Ukraina dan Georgia. Itu politik yang buruk. Sikap NATO ketika itu menambah kecurigaan Putin bahwa pihak Barat hanya ingin mendominasi dan mendikte Rusia. Inilah yang membuat krisis Ukraina saat ini makin rumit karena bagi Rusia, Ukraina harus diambil alih. Dalam pemikiran solusi New Mind, NATO seharusnya bekerja sama dengan Rusia karena masih banyak tantangan global ke depannya. Misalnya berperang melawan terorisme, perang iklim atau climate change, mainannya globalis, mengendalikan pandemi, economic toolsnya big pharmacy. Sungguh, NATO dan Rusia punya kepentingan keamanan yang sama kalau diarahkan demikian. Sungguh, semua itu peran New Mind Indonesia besar sekali ke depannya. Ngarep ya? Together with our allies and partners, we will keep up the pressure on Putin's crumbling economy, isolating him on the global stage. That's our goal. Make Putin pay the price, weaken his position, while strengthening the hand of the Ukrainians on the battlefield and at the negotiating table.